Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bos CP Official. Nah, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang cerita horor, tentang cerita karyawan penunggu bioskop, teman-teman. Part 2. Nah, ini yang part 2 nya, teman-teman ya. Part 1 nya kalian bisa nonton di playlist video Bos CP Official. Kita langsung aja masuk ke topik ceritanya supaya tidak lama-lama, teman-teman. Ini dia topiknya. Sebut saja namanya Rahman. Rahman juga bekerja di bioskop ini sebagai operator kebersihan sama seperti Dinda. Tapi aku nggak satu tim dengan Dinda, aku tergabung dalam sip B. Waktu aku baru kerja di sini, memang sudah sering kudengar selintingan kejadian horor di dalam bioskop ini. Misalnya tentang kemunculan penonton gaib yang muncul di dalam teater ketika malam. Karyawan yang kerasukan ketika sedang haid dan juga peristiwa yang dialami Dinda beberapa saat lalu. Dinda memilih resign tak lama setelah kejadian tersebut. Tapi yang ini dikarenakan ia memang mau menikah juga sih. Lepas dari semua hal tersebut, perlahan-lahan kami semua bisa melupakan kejadian itu. Namun siapa yang menyangka bahwa peristiwa mistis lainnya masih akan terjadi. Dan ternyata diriku nanti yang akan menjadi korban teror dari mereka untuk selanjutnya. Hari itu adalah hari Kamis dan tim kami yang bertugas mengisi shift malam. Malamnya ketika jam operasional selesai, kami terpaksa harus mempersiapkan gedung ini yang esok pagi-pagi sekali akan digunakan. Rencananya akan ada sebuah komunitas yang mau melaksanakan kegiatan nonton bareng. Kegiatan ini semacam termasuk sering diadakan oleh pihak bioskop dan biasanya dilakukan di luar jam operasional. Mau tak mau kami harus pulang jauh lebih malam hari itu. Hampir pukul 1 dini hari ketika kami mengisi kartu absensi. Begitu kami bersiap hendak pulang, sekonyong-konyong hujan dengan derasnya turun menerpa dari langit. Kuputuskan untuk menunggu sejenak. Menanti hujan sedikit mereda, kutunggu hingga hampir 1 jam lamanya. Tak juga hujan itu berhenti. Beberapa teman yang rumahnya tak seberapa jauh nekat untuk pulang meninggalkan aku dan 2 teman yang lain. Aku masih ragu untuk pulang sekarang karena jarak rumahku yang paling jauh dibanding yang lainnya. Apalagi malam memang sudah terlalu larut. Akhirnya kuajak teman-temanku untuk menginap saja. Mereka pun setuju. Sebelum ini kami memang pernah tidur di sini walaupun tidak sering-sering amat. Selain aku dan 2 temanku, ada juga seorang operator film dan seorang security yang ikut menginap di malam ini. Mengingat suasana bioskop yang lumayan angker di saat malam, kami memilih untuk tidur di lantai 2-nya saja. Lantai 2 ini merupakan ruang kerja khusus operator yang memutar film. Ruangannya lumayan luas, ada beberapa kasur tersedia di sana dan juga sebuah kamar mandi. Kami menggelar kasur tak jauh dari tangga yang menghubungkan lantai 1 ke lantai 2 ini. Ya, tangga yang kami gunakan untuk naik tadi. Tak beberapa lama, kulihat teman-teman sudah tidur pulas. Jelas mereka sangat kelelahan karena harus bekerja ekstra tadinya. Hujan masih turun dengan deras. Sesekali suara guntur bergemuruh di luar sana. Mata ini terasa semakin berat, tak kuasa menahan kantuk, dan akhirnya aku pun terlelap. Tang tang tang, terdengar suara dari arah tangga barusan. Kubuka mataku, kutajamkan pendengaran di kuping. Mungkin saja aku salah dengar. Tang tang tang, suara itu lagi. Dan lagi. Suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan di tangga, tapi kedengarannya kalau seseorang itu sedang turun naik tangga tersebut. Sebagai informasi, tangga penghubung itu memiliki bentuk memutar dan terbuat dari besi. Jadi tentu saja dalam suasana yang sepi seperti sekarang, suara langkah kaki yang berjalan pelan pun masih bisa terdengar cukup jelas. Seketika saja aku terjaga, langkah-langkah itu sepertinya bergerak makin cepat. Kuperiksa teman-teman yang tidur di sebelahku, mereka semua masih terlelap di sana. Tang 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 tang, lagi-lagi suara itu mengagetkanku. Mulai kusadari kemungkinan hanya aku yang terbangun karena suara tersebut. Ini aneh. Rambut di tengkukku berdiri, hawa di badan ini mendadak jadi dingin sekali.
Sayup ku dengar suara tawa anak kecil dari arah tangga putar tersebut. Tawanya datang bersamaan dengan suara langkah kaki yang semakin mendekati lantai atas, ke lantai 2 tempat kami berada saat itu. Hak, 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 hak. Dua orang bocah muncul dari tangga besi itu. Jelas kalau mereka berdua inilah yang membuat suara ribut barusan. Mereka asik terbahak-bahak sambil menatap dengan mata melotot ke arahku. Saat itu aku menyadari jika kedua bocah itu bukanlah manusia. Bentuk rupa mereka begitu mengerikan, keduanya berkulit legam. Seperti arang yang gosong, mata mereka mencuat keluar berwarna merah. Bibir mereka berbentuk terbalik tak lazim, dan wajah kedua bocah itu layaknya seperti orang tua dengan sedikit rambut di kepalanya. Jantungku memompa lebih cepat, posisiku terduduk di atas kasur tanpa bisa bergerak. Mulut ini terkunci, suaraku tercekat, air mataku perlahan mengalir keluar. Aku sangat ketakutan, mungkin karena melihat keadaanku yang seperti itu. Mereka makin keras tertawa-tawa, mendadak saja mereka menghentikan tawanya. Entah kenapa mereka terlihat panik sambil melihat ke arah bawah tangga. Kemudian kedua makhluk itu tiba-tiba saja kabur ke arah sudut ruangan yang gelap. Mereka tampak ketakutan. Aku yang masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi mencoba untuk menggerakkan tubuh ini. Tapi segera saja muncul sosok lain dari arah tangga yang sama. Nafasku terhenti sejenak dan aku melihat dia, sosok wanita berpakaian hijau kusam dengan tubuh hanya sepinggang, melayang ringan di depan mataku. Aku juga yakin sosok ini sepertinya sosok yang sama yang pernah diceritakan Dinda saat ia melihatnya dulu. Wanita ini juga yang membuat kedua anak setan tadi lari ketakutan. Wajar saja penampilannya sangat mengerikan, berkali-kali lipat dari mereka. Ia makin mendekati tempatku berada. Kulihat tak ada mata ataupun hidung di wajahnya yang menakutkan. Walau tanpa mulut, ia masih bisa terkikik seperti tertawa. Tubuhku gemetar hebat. Aku ketakutan, sangat ketakutan. Diriku pun pingsan saat itu juga. Oke sob, sekian cerita malam hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian dari Bos CP Official. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita horor selanjutnya teman-teman. Salam dari Bos CP Official. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.